Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Welcome back to Podsaka, podcast Satu Aksa. Kembali bersama saya, Zora Artamevia sebagai host. Dan di episode kali ini kita kembali kedatangan narasumber spesial nih. Jadi narasumber kita kali ini yaitu Bu Nurjana. Nah, kebetulan Bu Nurjana ini adalah guru bimbingan konseling ya Bu ya? Iya betul. Ya di SMA Negeri 1 Meranggen. Nah berkaitan dengan itu tepat sekali nih dengan tema kita hari ini Bu. Tema kita yaitu anti perundungan di era kurikulum merdeka. Nah mungkin nih dengan posisi Bu Jana sebagai guru BK akan memberikan banyak pengetahuan juga solusi yang tepat mengenai tema kita hari ini Bu. Oke, Gitu. siap. Nah nih kita kan bicara soal bullying nih ya Bu ya. Ya. Sebagai Bu Jana yang menjadi guru bimbingan konseling ini, gimana sih Bu sudut pandang Bu Jana mengenai definisi bullying itu tuh sebenarnya seperti apa sih Bu? Oke, sebelum saya menjelaskan tentang bullying itu sendiri, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik juga harus membiasakan bahasa baku dalam bahasa Indonesia. Yeah. Bullying itu sendiri kan serapan dari bahasa luar ya, bahasa Inggris, bullying. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia sendiri itu namanya perundungan. Karena mungkin kita itu belum familiar, jadinya lebih mudah menyebut bullying gitulah ya. Perundungan itu sendiri adalah segala bentuk tindakan penindasan ataupun kekerasan yang dilakukan dengan sadar oleh satu orang maupun kelompok secara menerus dan kepada orang tersebut untuk menyakiti. Berarti semisal tidak sadar itu berarti nggak masuk ke dalam jenis perundungan ya Bu ya? Kalau secara tidak sadar itu mungkin kalau kita menyebutnya anak zaman sekarang ya, circle itu biasanya kalau dalam persikelan mungkin gaya bercanda mereka. Nah kalau dalam satu circle itu kan frekuensinya sama. Mereka sudah tahulah bagaimana tipe temanku ini, bagaimana mereka bercanda, bagaimana bahasa yang mereka gunakan. Sehingga ketika dalam satu circle itu mereka ngejokes atau bercanda, nggak dianggap perundungan. Gitu. Sedangkan perundungan itu sendiri memang sengaja dilakukan. Karena apa? Untuk menyakiti orang tersebut. Gitu. Tapi kalau misalnya Bu dilakukan ke sesama teman ya Bu, tapi bukan dalam lingkup circle ini tadi, tapi itu tidak sadar Bu, kan kadang masih ada yang seperti itu tuh ya Bu. Nah kalau itu masuk nggak sih Bu ke perundungan? Karena kan si orang yang melakukan tadi itu nggak sadar gitu loh Bu. No itu. Mungkin dia nganggapnya bercanda seperti itu. Nah kalau dalam situasi seperti itu bisa dinamakan bukan perundungan, hanya saja dia belum bisa menempatkan situasi dan kondisi. Karena ketika kita bercanda atau ngejok di luar dari circle kita kan belum tentu tahu bagaimana lawan bicara kita. Nah, oleh karena itu kita, entah itu orang dewasa maupun kalian seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Meranggen harus menerapkan etika dan berakhlak yang baik. Jadi bisa menempatkan diri, waktu kumpul sama satu circle mungkin agak lost ya, bisa gitu. Tapi ketika bukan satu circle-nya, kita harus bisa menempatkan situasi dan kondisi, bahasa apa yang digunakan, lalu cara berperilaku, misal cara menyentuh pun itu kan harus berbeda. Mungkin kalau satu circle misal gaplok gitu ya, itu kan dianggap bercanda. Mereka pun istilahnya nggak sakit hati. Tapi kalau sudah keluar dari circle itu, jangan menggunakan bahasa penggaplokan atau perilaku seperti itu, karena belum tentu orang yang kita ajak bicara itu menerima. Karena pasti setiap orang kan punya sudut pandang yang berbeda-beda ya Bu. Iya betul sekali. Apalagi ketika satu circle dengan beda circle, kita harus bisa menerapkan adab kepada orang yang lebih dewasa, yang seumuran, maupun yang di bawah kita. Itu kan perlakuan kita jelas berbeda.
Nah, bullying ini kan kayaknya kan jenisnya banyak sekali nih Bu, apalagi kan dulu waktu kelas 10, saya kan ini kebetulan kelas 10 kan Bu. Jadi kemarin kan sempat ada proyek ini Bu, temanya anti perundungan. Nah, itu kan betul. Jenis perundungan itu kan banyak sekali ya Bu. Nah, mungkin Bu Jana bisa menyebutkan sambil menjelaskan sedikit nggak Bu mengenai jenis-jenis Berarti bullying kemarin Mbak Yuza termasuk salah satu agen perubahan. Wah, iya. Oke. Kalau dari jenis perundungan sendiri itu banyak ya. Mulai dari perundungan secara fisik. Kalau secara fisik ini sudah pasti berkaitan dengan kekerasan yang membuat luka, ya kan? Lalu ada juga perundungan secara verbal. Verbal itu berarti secara lisan. Seperti tadilah ketika bercanda itu juga bisa terjadinya perundungan. Lalu perundungan nonverbal langsung. Nonverbal ini berarti tanpa perkataan ya. Contohnya seperti kita ekspresi kita, cenderung ke ekspresi kita. Ketika kita melihat seseorang bermaksud dengan sinis, mengejek, itu juga adalah perundungan nonverbal langsung. Ada lagi perundungan nonverbal tidak langsung. Contohnya seperti mendiamkan teman, menjauhi teman, mengucilkan teman. Kadang kan ada contoh di luar sana seperti itu. Dianya nggak tahu kenapa kok tiba-tiba teman-teman semua diam, nggak mau bicara, nggak mau berinteraksi. Itu juga salah satu perundungan nonverbal tidak langsung. Lalu semakin berkembangnya teknologi, semakin majunya teknologi, ada lagi yang lebih marah. Cyber perundungan. Dan cyber perundungan ini malah bisa memberikan efek yang lebih luas kan, karena lebih cepat menyebar itu ya Bu. Kalau di kalangan anak sekolah mungkin lewat WA group, ya kan, lalu Telegram group, atau misal punya grup Instagram kelas, itu kan juga bisa menjadi media perundungan. Dan yang terakhir adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual itu bisa juga masuk dalam perundungan. Sedangkan dalam pelecehan seksual itu bisa secara verbal maupun fisik. Nah, itu beberapa jenis perundungan yang ada. Nah, banyak sekali ya Bu ternyata nih ya Bu dari jenis-jenis perundungan itu. Nah, terus tindakan dari perundungan-perundungan itu kan pasti kan mengakibatkan dampak nih ya Bu yang besar terhadap korban nih Bu. Nah, itu dampaknya tuh apa aja sih Bu? Dampak dari perundungan itu sendiri pasti ke korban. Ketika korban perundungan ini mengalami hal tersebut, itu akan cenderung lebih banyak mempengaruhi psikisnya atau mental. Karena secara tidak langsung dia akan selalu ditekan sehingga membuat diri, contohnya rendah diri, lalu menjadi pemalu, nggak berani berinteraksi. Ketika dia masih sekolah, akhirnya akan berpengaruh pada nilai akademiknya. Belajarnya tidak nyaman. Bagaimana bisa nyaman ketika misal dalam satu kelas dia itu tidak merasakan rasa aman untuk belajar. Akhirnya ketika guru memberikan pelajaran, dianya tidak bisa fokus dan memahami materi yang diajarkan. Lalu dampak selain itu, ternyata si perundung juga, pelaku, itu juga akan berdampak pada dia. Sama juga seperti korban, ini lebih cenderung ke psikis mental pelakunya. Karena apa? Ketika dia berani untuk merundung, dia akan merasa lebih berkuasa, lebih tinggi dibanding yang lain. Maka itu akan menjadi efek dia untuk selalu mencari penghargaan, mencari yang namanya diakui. Ketika dia sudah diakui, nanti sudah dewasa, semakin bertambah umurnya, akan meningkat lagi, bisa menjadi sebuah tindakan kriminalitas. Karena perlunya dia untuk diakui oleh orang sekitar. Dan ada satu lagi yang mau disadari atau tidak, dampak perundungan itu juga berpengaruh pada lingkungan sekitar. Bukan hanya korbannya, bukan pelaku, tapi orang sekitar. Anggap saja kita buat contoh di lingkup sekolah ya. Ada perundung, ada korban perundung. Nah ini kan pasti ada teman-temannya, ada teman di sekitar mereka berdua ini.
Nah, teman-teman yang melihat ini pun akan berdampak pada mereka. Apa contohnya? Ketika mereka melihat perundungan dan perundungan itu tidak diatasi, tidak ditangani, hanya dibiarkan, itu akan berdampak pada mereka bahwa oh ternyata perilaku merundung seperti itu tidak salah. Karena kan dibiarkan. Akhirnya nanti mereka pun bisa melakukan hal seperti itu pada teman yang lain. Karena apa? Mereka takut nanti malah jadi korban perundungnya. Nah, kaitan tadi Mbak Zoya menyinggung tentang agen perubahan. Tahun kemarin kita alhamdulillah ditunjuk dari UNESCO sebagai salah satu sekolah yang untuk mengkampanyekan anti perundungan, di mana sekolah kita sebagai sekolah perendah sangat mendukung yang namanya anti perundungan, sehingga dibentuklah para agen perundungan seperti Mbak Yoya itu. Nah, agen itu terdiri dari kelas 10, kelas 11, kelas 12. Untuk apa? Agen perubahan itu memang dibentuk, dikhususkan agar para agen tersebut bisa membawa virus-virus kebaikan. Contoh-contoh kebaikan pada teman-temannya. Karena ketika guru sama siswa, pasti mereka mungkin ada rasa sungkan, segan, malu, takut. Beda kalau sama teman sendiri. Mereka mungkin lebih luas, bisa masuk ke circle 1, circle manapun. Sehingga ketika mereka menyebarkan virus-virus kebaikan, lebih mudah ditangkap dan dicontoh teman-teman. Mungkin kayak itu sama kayak itu ya Bu, kayak tutor sebaya gitu mungkin ya Bu ya. Jadi lebih mudah diserap gitu loh Bu. Iya, kalau saya sebagai guru BK sendiri mungkin memang ada namanya konseling teman sebaya. Karena apa? Kalau dengan teman sendiri itu mereka mungkin bisa lebih terbuka, lebih jujur. Ketika mereka mengalami sedikit kendala atau kesulitan, lebih mudah untuk menjelaskan sama temannya daripada guru. Nah, bicara-bicara soal agen perubahan ya Bu. Sebenarnya tujuannya itu tadi kan buat menyebarkan informasi mengenai perundungan ini tadi ya Bu ya. Maksudnya gimana sih caranya untuk mengatasi. Nah, itu sebenarnya Bu? Itu loh Bu, untuk bimbingannya si agen perubahan ini tadi itu lewat apa sih Bu? Kalau untuk pengkaderan calon agen perubahan itu sendiri, kita melihat yang tahun lalu kita ada namanya program Roots. Nah, program Roots itu adalah program anti perundungan, di mana dalam program tersebut kita harus membentuk agen perubahan. Nah, agen perubahan itu dibentuk melalui kita memberikan kelas materi sendiri. Kita memang godok, kita ajari para agen-agen perubahan itu supaya ketika mereka nanti di lapangan, di tengah teman-temannya bisa memberikan informasi, bisa membantu, maupun bisa untuk menyebarkan virus-virus kebaikan. Seperti itu. Terus kemarin kan saya sudah sempat podcast juga sama perwakilan siswa kelas 10 sama kelas 11 ya Bu. Mungkin kalau kelas 10 belum ya? Iya, mungkin belum pernah ada yang namanya agen perubahan. Cuman yang kelas 11 ini kebetulan si mbaknya ini pernah ikut agen perubahan. Nah, kalau semisal nih Bu, katanya kan itu agen perubahan itu dipilih melalui voting ya Bu ya? Oh iya. Iya, betul. Nah, semisal nih Bu, ternyata yang terpilih voting itu pernah jadi pembuli atau bahkan saat itu juga dia masih suka membuli temannya, itu gimana tuh Bu? Kalau menurut Bu Jana tuh Bu? Voting itu diambil dari kuesioner yang memang sudah dibagikan dari pihak UNESCO sendiri. Nah, kuesioner itu diisikan oleh siswa semansa. Dari kuesioner itu diolah pihak UNESCO dan dikirimkan ke kami. Kebanyakan dari hasil kuesioner itu adalah siswa yang memang disukai oleh siswa lain. Jadi kemungkinan untuk yang terpilih itu adalah pelaku sangat kecil. Karena kan tidak mungkin kita memilih agen perubahan dari siswa-siswa yang kurang disukai. Jadinya pasti yang disukai. Kalau disukai, otomatis mereka tidak memiliki kecenderungan untuk melakukan perundungan atau menyakiti teman yang lain.
maupun itu secara sadar maupun tidak. Kalaupun pernah jadi pelaku pasti juga banyak belajar ya Bu melalui ini kalau dia ikut agen perubahan ini tadi ya Bu ya. Kalau mungkin yang sudah pernah melakukan perundungan bisa belajar dari para agen perubahan maupun dari program kita, program sekolah itu ada P5 kan? Ya, P5. P5 itu dimulai dari kelas 10 yang adik tingkat kalian. Kenapa kelas 10 ini kok tidak adanya agen perubahan? Karena dalam P5 itu program anti perundungan dijadikan satu. Jadi berkesinambungan, nggak berdiri sendiri. Kalau kemarin kan berdiri sendiri. Kalau sekarang diterapkan dalam P5 tersebut. Karena apa? Jadi seluruh siswa SMA Negeri 1 Meranggen itu adalah semuanya agen perubahan. Mereka yang menyebarkan informasi dan virus-virus kebaikan pada siswa yang lain. Berarti kalau ditanya agen perubahan masih atau tidak di SMA Negeri 1 Meranggen, jawabannya pasti masih ya Bu? Oh jelas masih. Semuanya ya Bu? Malah sekarang seluruh warga sekolah itu adalah agen perubahan. Gak cuma siswa, guru, staf, karyawan itu juga merupakan agen perubahan. Nah Bu Jana ini kan apa ya, masih di bimbingan konseling nih Bu. Lah kalau melihat di lingkungan sekitar SMA nih, kira-kira masih ada nggak sih Bu perbuatan perundungan ini tadi? Perundungan. Kalau untuk aktivitas atau kegiatan perundungan, insya Allah tidak ada. Cuma kadang kan ada siswa yang seperti bercanda, Bu saya dirundung, Bu saya dibullying. Padahal mereka saling ketawa sama temennya. Ketika ditanyain pun kita cobalah cek apakah itu merupakan perundungan apa tidak. Tidak, mereka cuma hanya ngejokes atau bercanda sama bejana atau guru-guru BK yang lain. Nah, semisal nih Bu, kalau semisal mungkin memang ada, tapi kayak mungkin mereka takut untuk mengutarakan nih, karena kan kalau ketahuan sama guru BK kan pasti kan cara-caranya diketemukan, diselesaikan masalahnya seperti itu kan Bu. Lah, jadi kan ada kemungkinan kalau mereka itu nggak berani untuk mengatakan kalau di sini ada perundungan, ya kan? Nah, kalau misal ada, itu gimana sih Bu cara mengatasinya Bu? Untuk cara mengatasi perundungan itu sendiri, kita informasikan dan sosialisasikan ke para siswa. Ketika mereka dihadapkan pada situasi perundungan yang mereka anggap perundungan, mereka bisa untuk bercerita, ngomong-ngomong secara rileks dengan Bapak Ibu guru, wali kelas, atau siapapun yang sekiranya mereka merasa nyaman. Untuk apa? Untuk bisa kita tindak lanjuti. Apakah itu betul sebuah perundungan apa tidak? Atau hanya sebatas salah paham? Karena ngomong-ngomong sedikit tentang BK, ada beberapa kasus juga mereka itu lapornya cerita-cerita ke kami, Bu saya kok merasa dirundung, dibully sama teman-teman. Ketika itu menyangkut dengan orang lain, kami harus menggali informasi yang lebih dalam sama siswa tersebut. Setelah itu kami nanti akan mencoba juga mencari informasi dari calon pelaku, bukan pelaku terduga. Istilahnya terduga, kita harus menyinkronkan informasi tersebut. Dan ada informasi tambahan lagi, teman-teman dekat maupun teman sekelasnya. Karena ketika hal itu dilihat oleh banyak orang bukan perundungan, berarti itu bukan perundungan. Bisa jadi karena dia yang merasa atau mungkin ada kesalahpahaman. Dan selama ini kasus itu ternyata hanya salah paham. Dan yang ditakutkan Mbak Zoya, mungkin itu istilahnya intervensi dari temannya. Kan takutnya misal kita beritahu ke guru misalnya, nanti mereka ketika keluar dari ruangan guru, mereka akan tetap ke kita dan malah lebih keras, lebih kasar. Di dalam ruangan itu kita buat yang namanya kesadaran diri dan komitmen. Jadi kita harus menanamkan pada mereka kesadaran antara yang melaporkan maupun yang terlaporkan, bahwa apa yang terjadi hari ini itu bukanlah suatu penuduhan atau perundungan. Ketika mereka sadar seperti itu, kita buat komitmen bersama. Apakah setelah masalah ini dibahas, selesai di ruangan ini,
atau masih dilanjutkan di luar ruangan. Berarti kalau selama ini nih pengalaman bejana di BK berarti itu tadi ya Bu ya. Jadi mungkin dikiranya perundungan padahal ternyata tidak setelah diselidiki. Iya. Gitu. Kebanyakan salah paham. Dan kita sangat menjaga siswa kita supaya ketika mereka mengharapkan suatu titik penyelesaian dari permasalahan mereka, itu tidak ada intervensi di luar sekolah. Jadi masalah itu selesai di ruangan itu, sama-sama paham, sama-sama sadar bahwa itu adalah kesalahpahaman dan memang harus kembali untuk bisa menjadi teman. Sehingga ketika keluar dari ruangan, mereka seperti teman yang lalu, bersikap seperti yang lalu, bercanda juga sama seperti yang lalu. Soalnya tuh dulu saya pernah nih ya Bu, kalau ngomongin pengalaman, saya tuh dulu juga pernah nih Bu, merasa jadi korban perundungan. Sebenarnya udah lama sih Bu. Itu tuh awalnya gara-gara saya tuh alhamdulillahnya peringkat 1, peringkat 2 terus. Jadi semisal turun ya turun ke peringkat 2 gitu loh Bu. Nah, jadi waktu mau try out, mendekati try out gitu loh Bu. Jadi itu tuh sekelas tuh kayak melakukan perundungan gitu loh Bu. Pada nyebar-nyebar, itu bahkan sampai kepala sekolah aja tuh denger Bu. Katanya tuh itu pada ngiranya tuh saya dikasih kunci jawaban gitu loh Bu. Dan itu bahkan waktu itu tuh pernah diselesaikan sama kepala sekolah juga. Tapi kenyataannya tuh setelah selesai keluar dari ruangan itu tuh masih dilakukan Bu. Jadi nggak seperti yang dibilang Bu Janah itu tadi loh. Kalau tadi Bu Janah menjelaskan kan keluar ruangan udah kita temenan lagi kan. Nah kalau itu tuh tidak Bu, jadi tuh masih dilakukan gitu loh Bu. Sampai akhirnya gimana ya, mungkin selesai atau enggak saya juga tidak bisa menyimpulkan. Ya selesainya itu gara-gara lulus Bu. Gara-gara lulus. Seperti itu kan susah ya Bu ya. Mau temenan lagi gimana, apalagi itu satu kelas bahkan mungkin satu angkatan gitu kan susah ya Bu ya. Kalau dari kasusnya Mbak Zoya itu, kalau di kami sendiri, ketika mereka keluar ruangan, kita kan sudah membuat komitmen. Komitmen ini adalah yang mereka buat dan kita sepakati bersama. Ketika ternyata komitmen itu dilanggar dan kita tahu, berarti mereka juga harus membuat konsekuensi. Ketika komitmen itu dilanggar, mereka punya konsekuensi. Konsekuensi juga dibuat oleh mereka, kita sepakati bersama. Jadi misal kita sepakati ya Cah, setelah kita semua keluar dari ruangan ini, tidak ada intervensi atau menyinggung masalah ini lagi. Karena kita sudah clearkan ya, kita sudah selesaikan. Ya Bu, nah kita sebagai guru tidak mungkin hanya setelah mereka keluar sudah selesai. Tidak Mbak Zoya, tapi kita juga melakukan pengamatan, pemantauan dan pendekatan pada mereka. Mungkin beberapa hari lagi atau 1 minggu lagi kita coba-coba mendekati mereka, diajak ngobrol gitulah, gimana kabarnya, lalu ditanyain masalah yang kemarin gimana. Maksudnya kan mereka pasti memberikan respon, apakah berlanjut apa tidak. Dan tentunya yang ditanya itu yang merasa menjadi korban maupun yang tadi terduga pelaku, sehingga kita bisa memantau, ternyata masalahnya memang sudah selesai ketika mereka keluar itu. Jadi mereka pun dalam lingkungan sekolah menjadi aman dan nyaman. Terus tadi nih Bu, kalau tadi pengalaman saya nih ya Bu, pasti kan mendampak pada nilai akademik ya Bu ya. Jadi waktu itu tuh nilai saya jadi sampai benar-benar turun nih. Nah kalau menurut sudut pandang Bu Janah nih, untuk mengatasi dampak di bidang akademik itu sendiri itu gimana sih Bu? Untuk mengatasi dampak bullying, yang pertama, yang siswa, kita anggap siswa dulu lah ya, karena kita kan di lingkup sekolah. Siswa yang memang merasa menjadi korban, itu harus berani untuk berbicara. Berbicara kemana? Sekiranya mereka nyaman ke teman dulu. Biar teman ini pun bisa memberikan masukan. Karena teman pun menjadi agen perubahan, ya kan? Nah, ketika mereka berdua pun tetap tidak bisa menyelesaikan, cari bantuan yang lebih tinggi ke Bapak Ibu guru, ke wali kelas, ataupun ke guru BK. Buat apa? Kita bisa membuat konfrontasi.
mencari informasi, mendalami permasalahan itu, mencari titik masalahnya ini sebenarnya apa. Benarkah perundungan atau salah paham. Nah, setelah itu semua sudah ditemukan, kita bisa sama-sama mencari solusi dan cara untuk menyelesaikan. Bukan guru yang memberikan solusi, tapi kita sama-sama mencari solusinya gitu. Sehingga solusi ketika itu sudah terbentuk, timbullah kesadaran dan komitmen sendiri untuk menyelesaikan. Gitu. Sehingga komitmen ketika terbentuk untuk mengantisipasi hal yang seperti Mbak Zoya alami itu sendiri, sama-sama dibentuk konsekuensinya apa, sehingga di kemudian hari tidak berlanjut-lanjut. Oh, seperti itu. Nah, terus nih Bu Jana, kadang kan kita kalau melihat di sosial media nih, kan masih banyak sekali perundungan ya Bu ya. Kadang pun bukan hanya antara siswa dengan siswa, kadang ada yang perundungan antara guru dan siswa, ataupun sebaliknya. Kadang kan ada siswa yang mungkin kayak mengejek gurunya gitu ya Bu. Nah, terus kadang kan juga ada nih Bu, guru yang mungkin menegur siswanya dengan gimana ya Bu, nada bicaranya mungkin keras gitu ya Bu. Nah, kalau seperti itu tuh sebenarnya termasuk perundungan atau tidak sih Bu? Kalau di media sosial ini mungkin kita lihat di medsos ya, banyak sekali ya namanya benar-benar perundungan, entah itu antar sesama siswa, bahkan guru pun ada peristiwa yang seperti diejek, bahkan tidak menghormati guru. Ya. Untuk perundungan itu sendiri antara siswa dan guru mungkin itu tidak bisa disebut perundungan ya, tapi bagaimana cara mereka menghormati dan adab siswa ke guru. Seperti itu. Ya, karena mungkin untuk anak sekolah itu pasti dilindungi oleh negara. Dan untuk seperti pembelajaran secara fisik itu pun dilarang. Ketika guru tidak bisa memberikan pengajaran secara fisik, kita pasti lebih banyak melakukan pendekatan secara hati ke hati, kesadaran siswanya. Sedangkan di era zaman sekarang, akhlak, penghormatan sama orang dewasa, nggak harus sama guru, sama orang tua pun itu dengan anak-anak yang disebut milenial itu sangat rendah. Mungkin bukan perundungan, tapi bagaimana mereka berakhlak, beradab, menghormati orang yang lebih dewasa, apalagi kepada guru, sebagai salah satu sumber mereka mendapatkan ilmu. Mungkin bisa disebutnya adab dan akhlaknya. Seperti itu. Iya. Dan oleh karena itu, dalam dunia pendidikan selalu berharap dalam proses pendidikan itu sendiri, karakter, akhlak para peserta didik itu bisa ditingkatkan. Ya. Dan kalau antara guru misal memberikan suara agak yang keras, tapi non fisik itu bukan namanya kekerasan, tapi ketegasan. Berarti itu bukan perundungan ya Bu? Bukan, karena kekerasan dan ketegasan itu beda sekali. Kekerasan itu cenderung memang diniati untuk menyakiti orang tersebut. Sedangkan ketegasan kita lebih menitik beratkan atau memberikan kesadaran sama siswa bahwa ini loh aslinya yang harus diikuti, yang memang patut untuk dicontoh. Karena kan tidak mungkin semua peserta didik itu menghadapinya dengan satu cara. Karena peserta didik itu semuanya unik. Mereka mempunyai kepribadian yang berbeda-beda. Jadi ketika kita melakukan pengajaran, pembimbingan, maupun mencoba menanamkan nilai-nilai karakter yang baik, itu pendekatannya berbeda. Nah, terus bicara-bicara soal cara mendidik tadi yang dengan mungkin tidak dengan kekerasan, berarti kan cara tidak langsung mungkin bisa dengan kata-kata yang mungkin lebih lembut seperti itu ya Bu ya. Padahal nih Bu, kalau kita lihat di realitanya di kehidupan kita sekitar, kalau siswa kadang diberikan
tidak diberikan sanksi yang setimpal dengan apa yang dia perbuat, itu kan kadang kan bakal mengulangi kesalahan kan Bu. Nah kalau di SMA Negeri 1 Meranggen ini tuh gimana sih Bu penerapannya untuk mendidik siswa biar menaati tata tertib tapi tidak masuk dalam perundungan itu tadi, itu gimana tuh? Oke. Untuk kami dari Bapak Ibu Guru Semansam sendiri, ketika melakukan pendekatan dengan peserta didik, itu bukan kami menakut-nakuti mereka dengan sanksi atau hukuman. Karena itu jelas sekali kemungkinan besarnya tidak memberikan dampak yang positif sama peserta didik. Mungkin mereka akan sementara waktu itu berhenti. Sementara waktu. Berarti kan di kemudian hari mereka akan mengulangi lagi. Oleh karena itu, kami itu melakukan pendekatan secara pribadi. Kita ajak omong dulu. Kita ajak berdiskusi. Kita pahami mereka terlebih dahulu. Dan yang paling penting, mereka harus sadar akan perilaku mereka. Perilakunya itu apakah sudah benar atau tidak. Ketika mereka sudah tahu, oh ternyata perilakunya tidak benar, mereka pastinya akan mengetahui bahwa harus ada yang diubah dari perilaku tersebut. Nah, perubahan perilaku itu kan tidak mungkin seperti membalikkan tangan Kamu misal Zoya disuruh, Zoya bangun pagi, besoknya langsung bangun pagi. Kan perlu proses juga, perlu pembiasaan. Nah, kita buat mereka untuk menyadari perilakunya yang salah itu, lalu mengetahui perilaku yang baiknya itu seperti apa. Mereka mencoba untuk berubah, melakukan pembiasaan. Pembiasaan itu nanti bisa menjadi karakter mereka, karakter yang baik. Ketika mereka sudah bisa membuat kesimpulan tersebut, kita buat yang namanya komitmen. Komitmen itu untuk apa? Membuat mereka benar-benar melakukan apa yang sudah direncanakan tadi. Lah yang namanya proses pasti adanya naik turun motivasinya ya kan. Ada sedang giat-giatnya, ada tiba-tiba alah capek, balik lagi gitu kan. Kita perlu adanya yang namanya konsekuensi. Ketika saya kembali berperilaku yang kurang baik, konsekuensinya buat saya sendiri itu apa? Kalau di SMA ini sendiri Bu, kalau contoh konsekuensinya itu seperti apa sih Bu? Konsekuensi itu adalah hal yang kita rumuskan bersama antara siswa dengan guru. Bukan guru loh, bukan guru yang menentukan, tapi bersama. Khususnya dari siswa. Siswa itu misal ketika dia terlambat dan dia akan berjanji tidak akan mengulangi lagi, itu kan komitmennya komitmen. Saya akan berangkat lebih pagi Bu, 15 menit sebelum jam 7 sudah sampai di sekolah. Tiba-tiba suatu hari yang namanya terlambat lagi, konsekuensinya itu dirumuskan saat itu. Nah, mereka yang merumuskan. Berarti setiap kasus, setiap orang ini, setiap siswa pasti konsekuensinya berbeda-beda ya Bu, soalnya tadi diputuskan bersama. Dan ketika mereka membuat konsekuensi, disinilah peran guru untuk membantu apakah konsekuensi itu sudah sesuai dan bisa dilakukan mereka apa tidak. Kadang mungkin ada juga siswa yang karena mungkin capek mikir jadi ambil konsekuensi yang berat, memberatkan mereka sendiri. Kita bantu, jangan seperti itu. Kita arahkan konsekuensi yang bisa mereka hadapi, bisa dilakukan dan tidak terlalu memberatkan. Karena di sini kita berharap para guru itu menanamkan akhlak karakter yang baik pada siswa melalui kesadaran dirinya. Bukan karena paksaan atau karena efek nanti sanksinya ini. Hukumannya ini, bukan, tapi karena mereka dari diri sendiri sudah paham dan pengen mengikuti aturan-aturan yang ada. Seperti itu. Terus nih Bu, kalau di SMA Negeri 1 Meranggen ini kan udah pernah tadi ada agen perubahan, bahkan sekarang tuh jadi agen perubahan semua. Terus sempat ada P5 juga kemarin yang temanya anti perundungan. Nah, itu ada nggak sih Bu perubahan dari yang sebelumnya sama yang ini setelah dilakukan itu ada nggak sih Bu? Tentu ada. Baik dari persebaran informasi
dan para siswa mengetahui perundungan itu seperti apa. Oh, ternyata ketika kami bercanda pun itu bisa jadi perundungan. Akhirnya mereka kan ketika bercanda pun menyesuaikan dengan lawan bicaranya atau circle pertemanannya. Itu sangat berdampak sekali, ya. Dan untuk perundungan seperti fisik atau yang lebih berat, insya Allah di sekolah kita tidak ada. Cuma dengan adanya para agen perundungan lalu disinergikan dengan P5 itu sangat berefek pada sekolah kita untuk mensukseskan sekolah anti perundungan. Seperti itu. Terus semisal dilihat dari mungkin apa ya Bu, mungkin bentuk-bentuknya si pembuli sama korban bully kan pasti punya ciri-ciri nih ya Bu ya. Nah kalau si korban bully ini ciri-cirinya biasanya apa sih Bu yang terlihat gitu loh Bu? Kalau ciri secara fisik sulit ya biasanya, tapi mungkin dari kebiasaan atau karakter mungkin. Mungkin kalau kita cari misal ada siswa yang sering sakit atau siswa yang sering diam menyendiri, itu kita bisa ajak ngobrol terlebih dahulu. Kita gali informasi apakah itu hanya sebuah karakter mereka, pribadi mereka yang memang suka tidak banyak omong gitu menyendiri, ataukah memang itu adalah hasil dari sebuah perundungan. Kita harus dekati. Nah, untuk kasus seperti pelaku perundungan, mungkin kalau di lingkup sekolahan lebih banyak dikenal yang namanya kalau minta uang itu apa? Malakin. Nah, kalau ada peristiwa seperti itu, pasti siswa yang lain akan melapor ke Bapak Ibu guru. Karena apa? Itu sangat meresahkan dan membuat tidak nyaman seluruh siswa kan. Jadi kalau misal dicari bagaimana ciri secara fisik itu sulit Mbak Zoya, tapi dari perilakunya kita bisa gali dengan cara kita tahu nanti misal gali di kelasnya atau ke beberapa siswa, karakter siswa ini gimana, kita satukan dengan informasi dengan teman yang lain. Nah, dari hal itu kita bisa mengetahui apakah memang ada perundungan atau tidak. Berarti butuh pengamatan yang lebih dalam lagi ya Bu ya. Iya, karena perundungan itu tadi. Secara tidak langsung ketika Bapak Ibu guru melakukan pembelajaran di kelas, itu kan Bapak Ibu guru juga melakukan pengamatan. Jadi mereka pun akan merasa, oh anak ini kenapa? Kok dia diam terus? Anak ini kok seperti senyum-senyum terus, ada apa? Pasti kan ada mengusik rasa ingin tahu Bapak Ibu guru. Nah, dari hal itu bisa kita gali apakah itu sebuah perundungan atau tidak. Terus nih Bu, apakah si pelaku pembuli ini tadi tuh udah pasti anak nakal bukan sih Bu? Kalau dari ciri fisiknya gitu ya Bu? Perundung? Iya. Kalau perundung belum tentu juga anak yang nakal, tidak. Karena dari kenakalan itu sendiri itu mungkin bisa dari faktor yang lain, atau mereka hanya cari kesempatan untuk lebih diperhatikan, tapi dengan cara yang salah. Jadi anak nakal pun belum tentu jadi pelaku perundungan. Bahkan bisa jadi mereka itu dulunya malah pernah merasakan dirundung, korbannya juga, atau melihat mereka orang lain yang bukan perundung maupun korban. Tapi karena melihat situasi itu kok dibiarkan, jadi mereka anggap oh itu berarti hal-hal yang lumrah. Berarti si pembuli ini tadi bukan berarti anak nakal juga ya Bu ya? Belum tentu. Ternyata mungkin si pembuli ini tadi punya latar belakang yang mungkin dia kalau anak broken home gitu gimana tuh Bu? Kadang kan ada nih Bu orang yang mungkin ada punya masalah di keluarga, terus dia melampiaskannya dengan cara perundungan ini tadi. Banyak ya kan Bu yang terjadi itu? Sebenarnya setiap orang itu memiliki potensi sebagai pelaku maupun korban. Jadi nggak harus yang anak nakal, anak broken home, belum tentu. Karena sejatinya setiap manusia itu bisa menjadi pelaku maupun korban. Mungkin karena dituntut dengan situasi kondisi, atau ketika itu dia memiliki masalah yang dia tidak bisa ekspresikan dengan baik, akhirnya dia melakukan perundungan yang bisa jadi itu tidak disadari
dan dilakukan terus-menerus. Seperti itu. Nah, Bu Jana ini kan sebagai guru bimbingan konseling nih ya Bu, mungkin Bu Jana bisa menyampaikan sesuatu nggak Bu buat korban bullying di luar sana Bu? Punya apa nggak, pesan atau apa Bu? Oke. Kalau dari saya sendiri bukan hanya untuk korban perundungan, pelaku perundungan maupun yang lain, tapi saya secara general, secara umum. Kita sebagai manusia itu harus memiliki empati dan simpati. Ketika kita tidak memiliki empati dan simpati, maka ketika ada orang lain itu merasa tertindas, merasa terancam, kita tidak tergerak hatinya untuk membantu. Sedangkan perundungan terjadi itu karena banyaknya orang yang cuek. Karena nggak ada simpati, empatinya. Karena itu kita harus tetap meningkatkan akhlak kita, karakter kita, untuk sama-sama saling melindungi. Untuk apa sih melindungi? Untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman buat kita semua. Karena perundungan itu pastikan tidak membuat lingkungan tidak nyaman. Nah, nggak kerasa nih Bu, kita udah bicara banyak nih soal perundungan di era kurikulum Merdeka ini ya Bu ya, yang udah kemarin sempat membahas proyek mengenai anti perundungan juga nih. Jadi kan pesannya berarti kita harus tetap menjaga akhlak tadi, biar terus kita harus saling empati, simpati juga ya Bu terhadap lingkungan sekitar, biar tidak ada terjadi perundungan ini tadi. Betul ya Bu ya. Sekali. Satu lagi, mari kita ingat bersama-sama bahwa para siswa itu kan calon-calon orang sukses, calon-calon penerus bangsa. Janganlah berilmu tanpa memiliki adab, karena orang yang beradab itu pasti berilmu. Sedangkan orang berilmu belum tentu memiliki adab. Contohnya koruptor. Koruptor itu adalah orang-orang yang pintar kuliahnya tinggi-tinggi, bahkan secara ekonomi pun sangat makmur ya. Tapi mereka tetap melakukan yang namanya koruptor. Karena apa? Akhlak dan adabnya itu tidak ada. Ada, cuma hanya sekedar tahu, tapi tidak diterapkan. Karena itu orang yang berakhlak, orang yang beradab pasti memiliki ilmu. Iya ya Bu ya. Jadi marilah kita sama-sama belajar, bukan hanya untuk siswa-siswa SMA Negeri 1 Meranggen, tapi semua manusia, semua orang itu harus meninggikan akhlak dan adabnya. Walaupun di era milenial yang serba canggih ini ya Bu ya. Dan jadi kami dari pihak Potsaka mengucapkan banyak terima kasih nih Bu kepada Bu Jana udah memberikan banyak informasi ya Bu terkait anti perundungan nih di SMA Negeri 1 Meranggen di era kurikulum Merdeka ini. Nah, harapannya penonton mampu mengambil informasi sebanyak-banyaknya mengenai materi podcast kita kali ini. Dan jangan lupa nantikan informasi-informasi selanjutnya di Potsaka. Stay tune terus di Potsaka, satu jiwa, satu tujuan.